Halo Motioners, kembali lagi di Motor1.com Indonesia, dan saat ini saya sedang berada di peluncuran penyegaran Grand Max ya. Akhirnya setelah 15 tahun, pertama kali diluncurkan pada 2007 lalu, mobil komersial dari Daihatsu ini mendapat beberapa pembaruan. Nah, pengen tahu apa aja pembaruan yang diberikan oleh Daihatsu? Jangan kemana-mana, tetap ikuti videonya sampai habis ya. Oke, seperti kita tahu, Grand Max itu kan ada beberapa varian ya, dan yang diberikan penyegaran kali ini tuh yang varian 1,5 liter atau 1500 cc. Ada minibus, ada pickup. Bedanya ya dari tipenya aja. Kalau yang pickup pasti ada baknya, sementara yang minibus itu lebih ditujukan kepada mobil passenger atau penumpang. Nah, kita akan coba lihat nih apa aja pembaruan yang diberikan oleh Daihatsu untuk Grand Max baru ini. Dan kemana-mana ya, ayo. Oke, kita bahas dulu yang varian minibus. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu itu minibus sama yang pickup itu sebenarnya sama aja pembaruannya, tapi kita akan bahas yang minibus. Secara eksterior dulu deh ya. Secara eksterior sebenarnya Daihatsu nggak ngasih perubahan apa-apa sebenarnya, karena mereka mempertimbangkan, lebih memprioritaskan kebutuhan pelanggan ya. Mereka udah survei ke pelanggannya apakah mau menambah eksterior atau fungsionalitas. Ternyata banyak yang bilang mereka lebih ingin tenaga dan efisiensi, makanya eksterior nggak banyak perubahan. Ini secara umum tuh sama ya kayak model lama, tapi bedanya nanti kita akan dapat di ban. Bagian ban ini sekarang dia lebih besar. Salah satu pembaruan yang diberikan Daihatsu untuk Grand Max ini adalah roda atau velgnya. Ukuran roda keseluruhan itu nambah ya. Kalau yang lama itu kan dia pakai 13 inci, nah sekarang dia diberikan velg 14 inci. Selain ban, dia juga nambahin ground clearance buat Grand Max ini sekitar 15 mm ya. Kalau dulu itu 165, sekarang mungkin jadi 180 mm. Ini untuk agar kendaraan ini bisa lebih tangguh dalam menghadapi jalan-jalan yang buruk, katakanlah bergelombang atau ada genangan air gitu. Karena peruntukan Grand Max itu kan lebih banyak di sektor komersial dan perjalanan jauh pastinya, dan penambahan ground clearance itu dianggap penting oleh Daihatsu. Nah, kita juga lihat di bagian samping seperti tadi di depan ya, nggak ada perubahan berarti ya. Dia masih menggunakan desain seperti yang lama, dimensinya juga masih sama, 4 meter panjang, kemudian 1,9 tinggi, 1,6 lebar, dan wheelbase-nya juga masih sama, 2,6 meter. Dia juga masih pakai slide door, pilihan warna juga masih sama yang kayak yang lama ya. Nah, perubahan baru kelihatan kalau kita udah masuk ke dalam kabinnya. Seperti apa? Ikut saya terus, kita akan lihat sama-sama. Oke, ini dia kabinnya Grand Max baru. Nah, di sini ya feel-nya masih sama ya, karena emang nggak banyak yang diubah oleh Daihatsu, tapi mereka udah nambahin dikit nih, dikit-dikit. Ada beberapa fitur kayak di sini sekarang ada kayak semacam celah storage dikit di sini. Kemudian di paling kiri sisi penumpang itu ada cup holdernya, dan di kanan di bagian pengemudi juga ada cup holder. Dan satu lagi di setirnya itu sekarang udah pakai electric steering. Jadi nggak seperti yang lama. Ini juga biar apa ya, perawatannya juga lebih mudah ya, karena dia udah nggak pakai oli lagi, jadi lebih gampang lah istilahnya. Sementara yang lainnya itu masih sama ya. Sini ada tape, masih ada AC, kemudian semuanya itu masih kayak konvensional lah. MID-nya juga masih analog, kemudian ya sama, ada sun visor, jam tangan konvensional. Di sini ada transmisi, dia masih pakai manual 5 percepatan. Kemudian kabin masih lega seperti biasa ya. Ini karena emang menyesuaikan untuk mereka yang perjalanan jauh, untuk nganter-nganter barang gitu ya. Atau walaupun ini minibus juga kadang juga dipakai untuk bisnis sih,
kebanyakan Grand Max. Jok juga masih sama, masih ya standar Grand Max lama. Kalau Anda familiar dengan Grand Max yang lama, semua masih sama kecuali hal-hal yang tadi saya sebutin. Oke, ini di baris kedua ya, lagi-lagi masih sama, nggak ada perubahan. Dia masih pakai seat yang seperti ini, sandarannya pendek, nggak ada headrest yang bisa diatur. Kemudian bahan ininya kulit, terus ini ada fabrik sedikit. Untuk legroomnya lumayan, saya 165, kaki masih lumayan. Ini ada hampir sejengkal, legroom juga lumayan gede. Dan di belakangnya, dia pakai kayak kursi kecil yang paling berhadapan, ini yang masih kayak konvensional banget ya. Dan itu bisa dilipat juga untuk nambah kapasitas bagasi. Dan kalau Anda lihat itu bagian belakang itu bisa muat banyak banget barang, karena ini emang ya seperti tadi saya bilang, Grand Max itu emang passenger car kalau yang minibusnya, tapi bisa juga untuk bisnis. Jadi untuk naruh barang bawaan sebanyak-banyaknya ini bisa nih, karena ini lega banget kabinnya. Nah, pembaruan selanjutnya yang nggak kalah signifikan untuk Grand Max ini adalah mesinnya. Nah, karena emang banyak yang pengen mesin Grand Max itu lebih bertenaga, nah makanya Daihatsu ngeluarin mesin baru nih untuk Grand Max. Kita lihat ya, dia ada di bawah jok sini. Nah, ini kode mesinnya itu 2NRVE. Ini mesin baru 1800 cc, 4 silinder, dan tenaganya itu 97 HP dengan torsi 134 Nm. Nah, ini dikatakan lebih responsif dan penyaluran tenaganya juga lebih baik ya. Jadi untuk para pengemudi tentu lebih nyaman dan lebih powerful juga untuk berkendara jarak jauh. Nah, mesinnya ini juga bisa menghemat bahan bakar dengan lebih baik ya, karena Daihatsu mengklaim ini tuh mesinnya bisa irit sekitar 5% dari sebelumnya. Jadi selain bertenaga, dia juga lebih hemat di kantong, karena kan Grand Max itu orientasinya bisnis. Jadi ya emang bagaimana kendaraan itu bisa menghemat finansial sebaik mungkin. Jadi udahlah tenaganya dapat, iritnya juga dapat. Oke, ini yang pickup ya. Nah, pickup udah jelas karena ini lebih terbuka, visibilitasnya juga lebih baik. Tapi sebenarnya sama aja yang kemarin. Dan pembaruan di dashboard juga, di kabin juga masih sama. Pada dashboardnya ada cup holder 2 kiri kanan, terus tadi ada kompartemen kecil. Setirnya juga electric steering, udah sama. Tapi sisanya ya udah sama aja. Dimensinya juga masih lega lah ya, sama aja. Dan paling perbedaan dengan minibus ya, karena ini pickup, pasti dia belakangnya ada bak, dan bak yang sangat luas, itu bisa dipakai untuk apa aja, buat ngangkut sayur, ngangkut pasir. Karena ini emang pickup adalah mobil komersial ya. Dan Grand Max seperti kita tahu adalah salah satu model terlaris di Daihatsu. Bahkan di nasional pun dia salah satu kendaraan komersial paling laku. Jadi pembaruan ini diharapkan makin mendongkrak penjualan Daihatsu di sisi komersial. Oke, sekarang kita ngomongin harga ya. Sebagai salah satu model paling laris dari Daihatsu, tentu saja perusahaan memberikan harga yang bersaing untuk Grand Max baru ini. Nah, sekarang kita akan kasih tahu nih harganya. Untuk yang minibus itu dijual seharga 213.800.000 OTR Jakarta, sementara yang pickup lebih murah di 156,5 jutaan, semuanya OTR Jakarta. Nah, berbagai pembaruan ini diharapkan bisa semakin mendongkrak penjualan bagi Grand Max di sektor komersial maupun passenger seperti minibus ini. Oke, itu aja beberapa pembaruan yang kita dapat dari Grand Max ini. Gimana menurut kalian?
apakah ini sudah memadai atau misalnya ada lagi fitur yang masih ditambahin Daihatsu untuk Grand Max, komentar aja di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Motor1.com Indonesia dan temukan juga di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Main juga di situs utama kami di id.motor1.com Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.